Ada yang bingung? Enggak, Kak. Aman, Kak. Oke, berarti lanjut ya. Yang berikutnya, nomor 4. Ini ada yang dapat nggak jawabannya berapa? Ada yang mau ngasih ide jawabannya? Natrium fluorida, NaF, selalu ditambahkan oleh PAM, perusahaan air minum, pada air minum, produksinya agar ion klorida mencapai 1 kg tiap megaliter air minum. Berapakah massa natrium fluorida yang harus ditambahkan pada 250 megaliter air minum? Ada yang dapat nggak? Berapa? Ini natrium fluorida, NaF, garam ini kan. Nah, ketika dia larut ke dalam air, maka kan dia nanti jadinya adalah Na plus ditambah F-min. Nah, F-min yang diinginkan sama si PAM itu adalah 1 kilo masanya 1 kilogram tiap megaliter air minum. Ya. Jadi 1 kilo tiap 1 megaliter. Dia maunya segitu. Nah, kalau sekarang dia mau 250 megaliter air minum, berarti kan F-nya, ya, massa F-min-nya, kalau dia mau 250, berarti kan 1 kilogram per megaliter, gitu ya. Dikali dengan 250 megaliter kan? Enggak. Nanti kan ini kecoret. Nanti dapatnya adalah 250 kilogram. Nah, sekarang dia tanya, kalau F-min-nya 250 kg, NaF-nya perlu berapa? Nah, buat dapetin NaF-nya, masanya, kita harus dapat molnya. Mol si NaF. Nah, kalau buat dapetin molnya NaF, cari dulu mol F-min. Ini kelihatan ribet karena jawabannya nggak angka jadi gitu ya. Jawabannya angka proses. Nah, berarti kita perlu cari molnya si F-min. Molnya si F-min itu adalah gram per ml kan? Berarti 250 kg per. Karena F sendirian, berarti dia 19. Nah, ini molnya. Si F, ya, koefisiennya 1, molnya sekian. NaF koefisiennya berapa? 1 juga kan? Berarti molnya sama kan? Nah, Sama. molnya sama. Berarti 250 kg per 19. Sekarang dia tanya massa. Kan yang namanya mol, massa per mr kan? Berarti massa itu apa? Massa itu adalah mol Kali MR. Nah, tinggal masukin molnya. 250 per 19 kali mr-nya. NaF. Berarti ARNA ditambah ARF. 23 ditambah 19. Udah, dapat gitu doang. 250 dikali 23 ditambah 19 bagi 19 kilogram. Cari yang begini. Yang Bogor. Ya kan? Ada yang bingung? Enggak, Kak. Paling kalau kamu bingung kendala baca soalnya doang sebenarnya. Iya. Arti, Kak. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nah, ada yang dapat nggak? Untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4 diperlukan 6,125 gram K2Cr2O7 kalium dikromat, MR-nya 294. Pada reaksi ini, ion dikromat berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah berapa? Ini gak enaknya apa? Kamu harus nyetarain. Jadi kalau kita buatkan apa namanya reaksinya, berarti dia bilang kan yang dipakai itu cuma ion dikromatnya doang. Cr2O7 2-. Cr2O7 2-.
Tahu dari mana K2 min? Karena dia terikat dengan 2K plus. Gitu ya. Nah, berarti kalau 2K plusnya lepas, Cr2O3-nya 2 min. Dia direaksikan dengan Fe2 plus. Nah, nanti si Cr2O7 2 minnya berubah jadi Cr3 plus, gitu kan? Lalu si Fe2 plusnya berubah jadi Fe3 plus. Nah, nggak enaknya ini harus nyetarain. Dan nggak bisa coba-coba. Kenapa? Karena dia bermuatan. Kalau pakai stoikiometri biasa yang semuanya netral, kita bisa pakai coba-coba. Ya, pakai penyetaran waktu kelas 10. Ini Coba-coba. pakai Bilox ya, Kak? Nah, bebas. Kamu boleh pakai Bilox silakan. Setengah reaksi elektron boleh. Nah, yang paling gampang itu adalah pakai Bilox. Kan gitu ya, perubahan bilangan oksidasi PbO. Nah, kalau pakai metode Bilox, gitu kan, langkah pertamanya adalah samakan atom yang Biloxnya berubah. Nah, yang Bilox berubah itu yang tidak ada di dalam aturan Bilox yang 9. Yang kalau unsur bebas 0, kalau H itu plus 1, kecuali logam hidrida min 1, O itu min 2, kecuali peroksida min 1, superoksida min setengah, IOF2 plus 2. Kalau golongan logam, golongan A itu sesuai dengan golongan Biloxnya. Dalam senyawa netral totalnya 0, gitu ya, dan lain-lain lah ya. Ada 9. Nah, berarti yang tidak ada di dalam aturan dia pasti berubah. Siapa? Si CR sama si Fe. O dan H umumnya nggak berubah, kecuali pakai pengecualian yang dia keluarkan. Peroksida O-nya berubah. Superoksida O-nya berubah. Logam hidrida H-nya berubah. Nah, karena ini tidak ada yang tadi, yang pengecualian tadi, berarti yang O-nya tidak berubah. Nah, lalu kalau udah tahu yang berubah, kita samain. CR di kiri 2, di kanan 1. Maka ini jadi 2. Fe sama-sama 1. Muatannya beda, Kak. Emang pasti beda. Kita akan samakan nanti. Nah, kan gitu. Lalu kita cari kan, kalau kita pakai PBO, cari dalam sejumlahnya. Artinya, kalau ini O-nya min 2, kalau ada 7 jadi min 14. Min 14 tambah berapa hasilnya min 2. Maka ini jadi Plus plus 12. O-nya. Nah, ini nggak perlu dibagi 2. Kalau kamu cari Bilox kan ini dibagi 2. Karena Bilox itu sejumlah 1. Gitu ya. Nah, ini sesuaikan saja kalau kita pakai PBO. Karena kita nanti akan langsung mencari berapa elektron yang dia lepas dan berapa elektron yang dia tangkap. Fe, karena ini unsur bebas bermuatan, Bilox sama dengan muatan. Plus 2. Ini nanti totalnya yang kita pakai. Plus 6. Ya. Ini jadi plus 3. Nah, dari 12 ke 6, naik turun. Turun, reduksi. Oh, turun. Reduksi berapa? 6. Reduksi 6. Dari 2 ke 3, naik turun. Oksidasi dia naik 1. Oksidasi 1. Lalu kita samakan elektronnya dengan cara KPK atau kali silang. Paling gampang kan ini kali silang aja ya. Nah, ini kali 6. Pengalinya nanti jadi koefisien. Artinya kalau kita buatkan, nanti jadinya adalah Cr2O72 min ditambah 6 Fe2 plus, ya, jadinya adalah 2 Cr3 plus ditambah 6 Fe3 plus. Nah, lalu kita samakan O-nya. Di kiri O-nya 7, di kanan nggak ada. Berarti sini tambahin 7H2O kan? Iya. Terus sebaliknya tambahin 14H plus. Ya enggak? Nah, nanti hasilnya akan sama. Ya. Nah, kalau mau dicek, 6 kali plus 2, nanti plus 12. Plus 12 tambah 14, nanti plus 26. Ya, 12 tambah 14, 26 kan? Kurangi 2, 24. 2 kali 3 plus 6. 6 kali 3 plus 18. Totalnya plus 24 juga kan? Nah, ini sama. Nah, ini udah setara. Lalu dia bilang, si kalium di kromatnya ini adalah 6,125 gram. Atau kita bikin aja 61,25 kali 10 min 1 gram. Ya kan? Yang dia tanya berapa kadar FeSO4. Nah, di FeSO4 ini Bilox Fe-nya plus 2 kan?
Enggak. Berarti kita harus dapatkan, kalau mau dapat kadarnya, kita harus dapatkan gramnya di FeSO4. Ya, biar dapat gramnya, maka kita harus cari molnya. Nah, biar dapat molnya, maka kita bagi sama MR-nya. MR di kromat 294. Berapa nih? 4, lebih. 4, lebih. Kalau pakai seper, nggak bisa ya? Nggak bisa, Kak. Angkanya nggak bulat. Angkanya nggak enak banget. Kalau 612,5 sama 294, oh iya, nggak bisa juga ya. Ya udah bikin aja gini deh, daripada pusing. 61,25 10 min 1 per 294 mol. Gitu ya. Nah, kalau 1 molnya segini. Kalau 6, Kali 6. nah kali 6. Berarti molnya dia itu adalah 61,25 10 min 1 per 294 kali 6. 294 bagi 6 bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Kak. Dapatnya 49. 49. Kayaknya 49 sama 6125 bisa deh. Oke, saya halusinasi. Ya, segitulah. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat molnya, tinggal cari gramnya. Berarti gram sama dengan mol kali MR kan? Ya, molnya adalah 61,25 10 min 1 per 49 dikali dengan MR-nya. MR-nya 152. Bisa dicoret? Enggak, Kak. Sama-sama dibagi 7? Enggak, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, kalkulator. Sekian. Terus yang dia tanya, kadar kan? Kayaknya bisa kecoret. Kalau dia tanya kadar, berarti kalau dia tanya persen kadar, itu sama dengan gramnya si FeSO4 dibagi dengan gram suntikan ya, kali dengan 100%. Kali aja, 61,25 10 min 1 dikali 152 per 49 dikali 25. Gitu ya. Kali 100%. Coret, dapat 4. Anggap aja 50, biar nggak puyeng. Anggap aja 150, biar nggak pusing. Biar gampang-gampang aja. 61,25 dikali 12. Atau 6 dikali 12. 76, Kak. 70-an. 76 ya. Ya, dapat kan? Ini kan kalau dikaliin nanti ini dapatnya adalah 6,125 dikali 12. 12 kali 6 itu kan 72. Ya. 0,125 itu kan 1/8 ya. Benar nggak? Iya, Kak. Kok bisa jadi 4 ya? 1/8, 12/8 kan 3/2. Ya, pembulatan kayaknya. Kalau kalkulator 76, kamu dapatnya. Nggak ngitung pakai kalkulator, ngitung pakai cara yang tadi Kakak itu juga Oh, dibulatin. Terus dapetnya kan 70-an. Nggak mungkin nah, jauh-jauh dari situ. Di pilihan juga nggak jauh-jauh. pilihannya jauh-jauh masalahnya kan. Artinya 48, 76 ke 92, pilihannya terlalu jauh. Kenapa dia nggak jauh? Karena satu, saya cuma ngebuletin 49 jadi 50. Ini saya naikin ke atas, ya, gitu ya. Lalu 152-nya saya turunin. Berarti hasil yang saya punya jadi lebih kecil. Harusnya di atas itu kan. Gitu. Makanya saya ngambilnya ke 76. Ya, nanti coba cek di kalkulator. Tapi kan kelemahannya kita nggak bisa kalkulator gitu ya pada saat simak. Artinya itu yang perlu dipikirin.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup ngerti, Kak. Oke, lanjut. Nomor 6. Ini soal asli. Sebuah sampel senyawa xenon dan fluorin mengandung molekul dari tipe tunggal XeFn, di mana N adalah bilangan bulat. Jika molekul XeFn sebanyak 9,03 kali 10 pangkat 20 memiliki massa 0,311 gram, berapakah nilai N? Ini man normal ya. Ngerjainnya gimana? Pakai mol. Mol sama dengan jumlah molekul dibagi dengan Avogadro. Avogadronya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, karena dia tanya berapa nilai N, berarti dia tanya ini kan. Nah, buat dapetin nilai N-nya, kita harus dapat MR-nya. Kan gitu. Nah, molnya modifikasi jadi gram per ml. Sama dengan jumlah molekul dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Udah, tinggal masuk. Gitu ya. Berarti kan MR itu adalah 6,021023 dikali gram 311 kali 10 pangkat min 3 gitu bagi dengan jumlah molekul 9,03 kali 10 pangkat 20. Nah, ini kan bisa coretologi kan? Coret-coret, coret, coret, coret. Kan gitu. Nah, 6,02 sama 9,03 sama-sama dibagi 3,01. Dapat 2, dapat 3. Kan gitu kan? Nah, 311 dibagi 3 nggak bisa. Bikin aja 312 biar jadi. Gitu kan? Nah, ini kan bisa nih kalau begini. Ini nanti dapatnya 104. Ya enggak? 104 dikali 2, maka nanti dapatnya R-nya adalah 208. Nah, tinggal kita pindahin. 208 itu adalah ARXE ditambah ARF dikali dengan N. Kan gitu. Berarti 208 sama dengan ARXE-nya 131 ditambah 19N. Berarti pindahin, ini nanti dapatnya berapa? 20 kurang 17, 20 kurang 13, 7 kan? 71 77, ya? Kak. 77 ya? Iya. Berarti N-nya adalah 77 bagi 19. Nanti dapatnya 4. 19 kali 4, 76. 4,0 sekian. Kenapa bisa bulat? Karena ini 311-nya saya jadiin 312. Harusnya kan nggak pas 208 nih. 208 kurang sedikit dari itu. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nomor 7 apa jawabannya? Ada yang dapat nggak? Ada yang bingung nggak? Bingung, Kak. Bingung. Kenapa bingung? Nggak ngerti. Nggak ada ujungnya kan? Nggak ada yang dia minta. Masalahnya itu. Ini mau ngapain sih maksudnya gitu kan? Ini nggak ada yang diminta. Yang dia minta apa? Karena kan salah satu cara untuk mendapatkan nilai delta H di termo, itu kan delta H bisa dicari dari 3 cara. Pakai hukum Hess, pakai kalorimetri, atau yang ketiga pakai data. Data yang dia sajikan bisa pakai energi ikatan, ya, apa namanya, Kika, kiri kurang kanan, atau pakai delta HF, entalpi pembentukan, kanan kurang kiri. 3 itu aja. Nah, sekarang sebenarnya dia udah spesifik, kasih tahu kita, mintanya pakai Hess. Masalahnya nggak ada yang dia minta. Gitu. Sebenarnya dia udah secara
implisit ngasih tahu ke kita. Larutan amonium klorida dapat dibuat dengan 2 cara. Artinya yang dia pengen apa? Amonium klorida dalam bentuk aqueous. Larutan amonium klorida. Nah, dapat dibuat dengan 2 cara. Ya, cara pertama, cara kedua. Nah, lalu kalau 2 cara ini saya menggunakan persamaan Hess, kira-kira hasilnya apa? Nah, kalau menurut kamu kira-kira hasilnya apa? Misal gini, ini sekolah. Kamu buat sampai ke sekolah di rumah kamu gitu kan? Anggaplah rumah beneran. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kamu ke sini, A, ke sini, nah, jangan A ini C gitu misalnya. Oh ini D, nah ini E, sekolah. Cara yang kedua, kamu ke sini dulu, ini A, ke sini, ini B, ke sini, ini C. Sama kan? Kalau modelnya begini, persamaannya jadi gimana? A tambah B Sama tambah Tambah C C sama sama dengan D dengan D tambah E. tambah E. ya udah selesai. Jawabannya C. Tapi kalau saya pakai hash gimana? Kalau kita pakai hash, berarti ada yang kita jadikan patokan salah satunya. Kalau kamu mau jadiin dia hash. Nah, biasanya yang jadi patokan itu yang paling ribet. Saya taruh nih, ini jadi patokan saya nih. Gitu ya. Berarti saya bikin pakai cara hash. NH3 ditambah H2O, nanti jadinya adalah NH4OH. Ini aqueous. Ya, ini A, kalori. Lalu yang bawahnya HCl ditambah H2O, nanti jadinya adalah HCl, tapi bentuknya aqueous. Ini B. Lalu NH3 ditambah HCl, nanti jadinya adalah NH4Cl. Ini D. Lalu NH4Cl ditambah H2O, nanti jadinya adalah NH4Cl aqueous. Ini E. Kan gitu. Nah, sekarang yang saya minta itu adalah saya mau jadinya NH4OH ya, bentuknya aqueous ditambah HCl aqueous jadinya apa? NH4Cl. Nah, ini ada yang kurang sebenarnya. Kurangnya apa? H2O. Kan gitu. Ya, NH4OH ditambah HCl jadinya garam plus uap air harusnya. Ya, H2O dalam bentuk gas. Nah, ini C. Gitu. Nah, kan kalau di hash, yang penting apa kalau kata si Om hash? Yang penting itu adalah keadaan akhir yang dia minta. Tidak penting prosesnya. Kamu boleh bolak-balik, kamu boleh bagi, kamu boleh kali, kamu boleh jumlah reaksinya. Nggak ada masalah buat hash. Yang terpenting apa? Keadaan akhir yang dia minta. Maka patokannya adalah patokan yang akhir. Nah, kalau pakai patokan yang akhir, ya ini terlalu jauh. Kalau kita pakai patokan yang akhir, berarti kita pengen NH4OH aqueous itu ada di kiri. Nah, ada yang di mana NH4OH aqueous? Di data nomor 1 kan? Tapi sayangnya dia di kanan. Maka ini harus kita balik. Kan gitu. Berarti ini kita balik kan jadinya. NH4OH si aqueous jadinya kan gitu. Kalau saya pakai ini. Jadinya NH3 ditambah H2O. Karena saya balik, ini jadi min A. Kan gitu ya. Nah, yang kedua, dia mau HCl aqueous adanya di kiri. Yang mana ada HCl aqueous? Adanya yang, oh HCl aqueous ada di mana-mana ya? Oh enggak ya, cuman ada di nomor B ya. Yang lainnya kan HCl biasa tanpa bentuk. Aqueous cuma di B. Maka ini harus saya balik.
Gitu. Berarti kalau ini saya balik, ini jadinya adalah HCl aqueous. Jadinya HCl ditambah H2O. Ini jadi min B. Kan gitu. NH4Cl aqueous itu ada di yang 4. Berarti ini nggak usah diapa-apain. Ini tetap. Berarti ini NH4Cl ditambah H2O jadinya NH4Cl aqueous. Berarti ini tetap E. Kan gitu ya. Dah. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Nah, dia kan nggak memerlukan ada NH4Cl biasa kan? Berarti NH4Cl biasa harus habis. Biar habis, maka yang ketiga harus dibikin tetap. Kan gitu ya. Berarti nanti jadinya adalah NH3 ditambah HCl, nanti jadinya NH4Cl biasa. Nah, ini tetap. Ya. Nanti ini D. Nah, ini tinggal kita jumlah. Sama nggak dengan hasil yang diminta? Gitu ya. Berarti yang sama beda ruas boleh dicoret. Siapa? Si H2O. Sama, coret. NH4Cl, coret. NH3, coret. HCl, coret. Nanti jadinya adalah NH4OH, ya, aqueous, ditambah HCl, aqueous, jadinya NH4Cl, aqueous, ditambah H2O kan. Nah, berarti dari sini kita dapat nih persamaannya, ya, bahwa dari sini min A, ya, min B ditambah D ditambah E itu sama dengan C, gitu kan? Nah, tinggal kita pindahin. D tambah E sama dengan A tambah B tambah C. Itu kalau mau pakai hash-nya, lama memang. Mendingan pakai yang tadi, itu jauh lebih sederhana. Hasilnya sama, nggak berubah. Oke. Ada yang mau ditanya? Cukup ngerti sih, Kak. Oke, aman ya. Ini kita lanjut. Lanjut. Yang ini gimana? Perhatikan data berikut. Delta HF C4H10 adalah min 132. Delta HF berarti entalpi pembentukan kan? Berarti dibentuk dari 4C ditambah 5H2 gitu ya. Jadinya C4H10. Ini min 132 nilainya. Entalpi pembentukan. Energi ikatan rata-rata H dengan H itu adalah 436. Energi ikatan rata-rata C dengan C adalah 348. Energi sublimasi, berarti penyubliman si C, itu adalah 718. Gitu ya. Nah, berarti energi ikatan rata-rata CH di C4H10 itu adalah berapa? Kan kalau dia menyublim, gitu ya, menyublim, berarti dia berubah dari padat ke gas ya. Berarti C dalam bentuk apa namanya solid berubah jadi C dalam bentuk gas. Nah, ini delta H-nya adalah 718. Ya, 718. Terus, oh ini mah nggak perlu ya. Nanti tinggal masukin aja di atasnya ya. Kalau saya gambarin gini kan. Ini 4C. Kalau pakai ikatan ya, 5H dengan H. Nanti jadinya adalah C4H10. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu C4H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nilainya adalah min 1, 3, 2. Gitu ya. Berarti kalau dia pakai energi ikatan, delta HR-nya apa? Kika kan? Kiri kurang kanan kan?
Masih ingat kalau dia entalpi pembentukan kan kaki, kanan kurang kiri. Kalau energi ikatan dia tiga, kiri kurang kanan. Entalpi penguraian dikurangi dengan entalpi pembentukan. Ya, reaktan dikurangi dengan produk. Gitu ya. Berarti kalau modelnya begitu, maka ini min 132 sama dengan yang kiri itu adalah, ini kiri nih, ya. Berarti 718 dikali dengan 4 ditambah H dengan H, 5 dikali 4, 3, 6. Ini kiri. Dikurangi yang kanan. C dengan C-nya ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 3 kali 3, 4, 8 ditambah 10X. Betul ya? Kenapa 10X? Karena ada 10 ikatan antara C dengan H. Karena kan dia minta ikatan rata-rata CH. Berarti ini yang dicari kan? Berarti ini min 132 sama dengan 718 kali 4. 280. 2872, Kak. Iya, Kak, 2872. Tujuh 2872 kali 5 2000, 36 kali 350 kali 3 50 dikurangi 6. Berarti 1044. Udah pindah tetap aja putus. Oke. Ya, ngulang dong ini. Tadi dapat berapa? Berarti kan tadi kita dapatnya adalah 4C ditambah 5H dengan H. Jadinya adalah 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurang 1 ya. Ini ya. 8, 9, 10. Ya. Nah, nanti tadi dapatnya min 132 sama dengan ini 718 kali 4 ditambah 5 dikali 4, 3, 6. Ya. Dikurang C dengan C 3 kali 4, 3 kali per 3 ya. 8. Ditambah 10X ya. Jadi min 132 sama dengan ini tadi dapatnya 2872. Nanti dapatnya 2180. Ya. Ini tadi dapatnya 1044 ya. Di 1050 kurang 6 dapat 10X. Berarti kan kalau saya pindahin ya, kalau kita pindahin ini 10X itu sama dengan 2872 ditambah, oh enggak ya, kan biar jadi ini tetap semua pindah ya, berarti min 132 ditambah 1044 dikurang 2872 dikurang 2180 ya, enggak. Nah, nanti berarti Hasilnya itu, Kak, 4140. 4140. Ya. 4140. Negatif dong. Plus, Kak. Oh, karena 10-nya negatif ya awalnya ya. Iya. Saya pindahin ya, jadi plus 10X. Berarti X-nya dapat 414.
yang C. Kak, Ya. maksudnya dari energi sublimasi itu Penyubliman. C-nya jadi dia berubah berubah bentuk gitu Kak. bentuk. Dari C yang bentuknya padat berubah jadi C dalam bentuk gas. Kalau misalnya energi apa sih? Yang penguapan bisa juga kayak gitu. Kalau menguap air, Nggak, cairan. maksudnya berarti kan saya baru tahu ada yang namanya energi sublimasi gitu, tapi berarti cuma mengacu kalau misalnya dia berubah bentuk ya Kak? Ya, berubah bentuk. Ya. Tapi menguap dengan menyublim beda ya. Iya Kak. Itu pernah keluar di SIMAK. Berapa ya? Saya juga lupa tuh kayaknya. Oke, ada lagi? Lanjut. Lanjut Kak. Ya. Soal berikutnya. Nah, ini gimana? Ada yang dapat nggak? Ini sih yang bikin soal iseng aja. Bingung nggak dengan maksud soalnya? Tabel berikut memberikan data beberapa energi ikatan antar atom. Tabung gas yang volumenya 10 liter berisi gas asetilena dan propana dibakar menghasilkan 27,5 liter gas CO2 pada P dan T yang sama. Bila 1 liter gas NO pada P dan T adalah 1,5 gram, maka jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna gas ini adalah berapa? Ini berarti NO ditambah O2 hasilnya jadi pembakaran itu terus ditambah CO2 bukan Kak? Bukan. Kamu ambilnya dari si itu. Siapa namanya? Si kan 10 liter ini gabungan antara asetilena dengan propana. Asetilena itu C2H2 ya. Berarti C2H2, propana itu C3H8. Nah, ini totalnya 10 liter. Totalnya. Nah, sekarang masing-masing itu berapa? Kita belum tahu. Ya, tapi kita dibantu. Dibantunya dari jika dari 10 liter ini gas CO2 yang dihasilkan adalah 27,5 liter ya. 27,5 liter. Nah, nanti kita bisa dapat massa volume C2H2 masing-masing. Nah, kalau volume C2H2 masing-masing udah dapat, kita bisa dapat molnya masing-masing pakai perbandingan gasnya si Avogadro. Ini iseng aja nih kayaknya dia. Nah, caranya gimana? Berarti kan langkah awal itu yang harus kita siapkan. Itu adalah yang pertama kita bakar dulu C2H2 ditambah O2. Nanti kan hasilnya adalah CO2 ditambah H2O. Ya. Lalu kita setarain kan. Berarti ini saya kali 2. Ya. Ini C-nya udah sama, H-nya udah sama, O-nya jadi 5. Berarti ini kali 5/2. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya bakar si C3H8. Ditambah O2, nanti jadinya CO2 ditambah H2O. C di kiri 3, kanan 1, berarti ini kali 3. H8, kanan 2, berarti kali 4. Gitu ya. 3 sama 4, Pitagoras berapa? 5. 5. Ya. Sebenarnya nggak ada hubungan sama Pitagoras. Jadi kalau nanti CO2-nya 6, H2O-nya 8, ini nggak jadi 10. Kalau kamu taruh 10, yakinlah kamu pasti salah. Gitu ya.
Karena ini kebetulan aja pas. Gitu. Ini kan 6 tambah 4, total O-nya jadi 10. Nah, biar jadi 10 ini 5. Jadi tidak berhubungan dengan Pitagoras di matematika. Nah, oke. Nah, misal nih, saya anggap C2H2 ini adalah X liter. Berarti C3H8-nya berapa? 10 dikurangi X. Sampai sini ada masalah? Enggak, Kak. Nah, kalau C2H2 koefisiennya 1 X liter, maka CO2 koefisien volumenya adalah 2X. Kita pakai G Lusak. Ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Kalau C3H8 koefisiennya 1, 10 minus X, maka CO2-nya jadi 30 min 3X. Kali 3 kan? Nah, dia kasih tahu ke kita bahwa total CO2 yang dihasilkan itu adalah 27,5 liter. Berarti 2X ditambah 30 min 3X sama dengan 27,5. Berarti ini min X. Sama dengan min 2,5. Berarti X-nya 2,5 liter. Ya enggak? Oke. Berarti kalau C2H2-nya 2,5 liter, maka C3H8-nya adalah 7,5 liter. Ya. Ini kan berarti C2H2 kan ini. Karena C2H2 yang saya anggap X. Ya, kalau ini 2,5 liter, maka C3H8-nya itu akan setara dengan 7,5 liter. Kenapa begitu? Karena totalnya 10 liter. Kan gitu. Nah, sampai sini ada masalah? Kalau ini udah selesai, Kak, 30 min 3X-nya dari mana? ini. Kalau koefisiennya 1, 10 pangkat min X. Oh Kalau iya, oke. ya, kali 3 kan? Oke. Iya. Nah, sampai sini oke? Oke, Kak. Oke. Berikutnya, berarti kita harus cari molnya sih. Sekarang kita ngomongin asetilena dulu. Saya mau ngomongin asetilena dulu. Ya, si C2H2. Berarti kita harus cari molnya asetilena. Pakai apa? Pakai perbandingan gasnya Avogadro. Mol per volumenya asetilena sama dengan mol per volumenya NO. Ya. Mol asetilena enggak tahu, volumenya 2,5 liter. Mol NO-nya 1,5 gram. Berarti 1,5 per 30. NO, N-nya 14, O-nya 16. MR-nya 30. Per volumenya 1 liter. Angka 1 kan nggak penting gitu ya. Nah, berarti kan ini kecoret. 1,5 per 30, ini kalau 15 per 30 kan setengah. Berarti kalau 1,5 per 30, 20. 20. Nah, berarti N-nya adalah 2,5 per 20. Atau 25 per 200 ya? Per 8. 1/8. Ya. Berarti ini 1/8 mol. Nah, dapat nih 1/8 mol. Gitu kan? Nah, baru setelah itu kita buat reaksinya. Maka jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna. Berarti asetilenanya dibakar. Saya bakar dulu asetilenanya. Ya. C2H2 ditambah O2 jadinya CO2 ditambah H2O. Tadi udah kita setarain, ini kali 2, ini kali 5/2. Kan gitu ya. Nah, kalau saya gambarin nanti bentuknya, C2H2 itu adalah C asetilena itu etuna nama lainnya. Ini H, ditambah 5/2 OO, double bonding. Jadinya 2 OCO ditambah HOH. Gitu ya. Energi ikatan berarti delta H-nya Kika, kiri kurang kanan. Maka delta H ya sama dengan, karena ini pembakaran, delta HC, Kika, kiri kurang kanan. Nah,
Masalahnya pula ini nggak ada yang bisa dicoret. Ini nggak enaknya. Yang kiri, C dengan H. Nilainya berapa? 414 kali 2. Ya. C dengan C triple bonding. 839. Dah. O dengan O double bonding. 489 dikali 5/2. Selesai yang kiri. Yang kanan, C dengan O double bonding. 799 kali 2. Ditambah, oh salah saya, kali 4 ya, bukan kali 2. Karena di CO2 aja udah ada 2. Nah, CO2-nya ada 2, berarti kali 4. Ditambah H dengan O. H dengan O 463 kali 2. Nah, ini otomatis kalkulator ini. Berapa dapatnya? 828 ditambah 839 ditambah ditambah 24,5 kali 5. 828, tunggu ya, 839, tadi berapa dapatnya? 24, 24, 244,5 Kak. 244,5, 244, 5 kali 5 tapi belum. Itu, ini kan sama aja 490 ya. 490 kali 5 berapa? 49 kali 5, 245. 2450. 2450 kurangin 5. 2445. 2445 dibagi 2. 1222,5. 1222,5 itu. Enak banget ya. 1222,5. Jumlahin. Ini kalau ketemu soal kayak gini kamu tinggalin aja. 9, 1, 6, 8, 1, 9, 1, 2. 2989,5. Benar nggak? Benar. 1222,5. Nah, berarti ini nanti dapatnya adalah minus ya. Enggak, belum selesai. Ini baru yang itu ya. Yang satu lagi 799 kali 4. Berarti 800 kali 4 3200. 3200 kurangin 4. Kak, kayaknya ada yang salah deh, Kak. Yang mana? Harusnya 2889,5. Kan 5, 17, 9, 1, 3, 6, 8. Oh iya, nggak ada satunya ya. Ya benar. Nah kan. 2889,5 ya. Iya, berarti Kak. Yang satu lagi 799 kali 4 berarti kan 800 kali 4 3200. 3200 kurangin 4 3196. 463 kali 2 ini sama aja 465 kali 2. 465 kali 2 itu 930 ya. Ya. 460 kali 2 kan 920. 920 tambah 6. 926 ini ya. Oke ya. Jumlahin 2, 1, oh no. 2, 1, 1, 4122. Ya. Nah, kesini aja udah pegel. 2889,5 dikurang 4122. Berarti hasilnya minus. Sekian. 2889,5. Berarti ini 0,5, 11, 2, 1, pinjam 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2,5.
1232,5 kilojoule per Yang mol. Depok, Kak. Hah? Tahu Depok dari mana? Yang B, Kak. Yang B. Kan ini baru satu, baru asetilena. Oh, Kan dia minta semuanya. Ini baru asetilena. Min 2132,5 kilojoule per mol. Berarti ini delta H-nya kan? Berarti Q-nya adalah min 1232,5 kilojoule per mol kali dengan 1/8 mol. Dapatnya wallahu alam. 1232,5 bagi 8. 616,5 bagi 4. Kalkulator aja deh. Kita cek. 1232,5 bagi 8. 154,0625. Nah, ini Q-nya. Nah, ini baru asetilena. Oke. Kalau mau di screenshot silakan. Kita punya ya. Ini saya selipin dulu di sini. Min 154,0625. Udah. Ini saya nggak bakal muat. Saya hapus dulu. Boleh? Saya hapus ya. Iya, Kak. Oke. Ya, hapus semua. Nah, tadi min 154,0625. Yang kedua, propana. C3H8 ditambah 5O2 jadinya 3CO2 ditambah 4H2O. Tadi kita dapat propana itu adalah 7,5 liter ya. Ya. Tadi kan saya dapatnya asetilena itu 2,5 liter, dapat molnya 1/8 mol. Iya enggak? iya. Berarti kalau propana C3H8 7,5 liter, nanti saya dapatnya 3/8 mol dong. Betul nggak? Karena ini 3 kalinya. Iya. Biar saya nggak pakai Avogadro lagi maksudnya. Nah, berarti ini kalau saya gambarin, ini nanti bentuknya adalah C, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 5 OO, nanti jadinya 3 OCO ditambah 4 HOH. Berarti delta H reaksinya adalah kiri kurang kanan. C dengan H 414 ada 8. 414 kali 8 ditambah C dengan C single bonding 348 kali 2 ditambah O dengan O 489 kali 5 selesai dikurangi C dengan O 799 kali 6 ya ditambah O dengan H 463 kali 8. Nah. 400 kali 8? 3212. Langsung. 3212 ditambah 696. 696 ditambah 2445. 2445 dikurang 799 kali 6 480 dikurang 4800 kurang 6 4794 ya. 470 berapa ya? 4794 kan? Iya, 4794. Ya. 463 kali 8 ini sama aja 460 kali 8 atau 450 kali 8 itu 3600 13 kali 8 3404, Kak.
34 04. 3404. Ah, masa? Iya, Kak. Iya, ya. 450 kali 8. Oh, bukan, aku ngitungnya 463 kali 8 ya. Hasilnya Oh, 3404. 3404. Ya. 4 setengah. 9/2. Bukannya 36 ya? Kan 24. Terus 48, 50. Salah, 37. 3704. Soalnya 4 setengah kali 8 itu udah 36. Iya, 37. 3704. Nah, tetap aja puyeng. Ada nggak yang bisa dicoret? Kayaknya ada. Kita coret aja ya. 3212 sama 3704. 4 kurang 2, 2. 10 kurang 1, 9. 6 kurang 2, 4. Nah, 492 ya. Ini coret, biar saya nggak puyeng. Ini dapat 402. Ada masalah? Nggak ada ya? Enggak. Ini coret, biar nggak puyeng. 4590. Ya, coret. Ah, ini enak nih kayaknya nih. 5, tinggal 8 kan? 4, 1, 2. Iya. Nanti dapatnya min 2145 kilojoule per mol. Nah, nanti Q-nya tinggal dikali. Min 1245 kilojoule per mol kali dengan 3/8 mol. Ya, gak enak lagi. 45, Kak. Ah, 45. 2145. Iya, 2145 Ini dikali. kebalik, Kakak. 1245. 2145 kali 3/8. Hasilnya segitu. Hasilnya berapa? Kalkulator. 2145 kali 3 bagi 8. Min 804,375. Nah, baru dia minta totalnya kan? Berarti Q totalnya sama dengan min 154,0625 ditambah 804,375. Nanti hasilnya 900-an. Benar nggak? Iya, Kak. Dah. Kak, Kalau mau ketemu nanya, ngomong Kak. gini, lewatin aja. Kalau misalnya di sini tuh, kalau soal kayak gini kan ribet banget. Nah, itu nilainya sama atau gimana, Kak? Kan kalau simak UI nggak pengaruh. Mau soal susah maupun soal gampang juga, yang penting Uh, banyak kalau nilai. kalau dia pakai nilai nasional, kalau dia pakai kan kalau di UTBK itu kan dia pakai analisis butir soal kan. Nah, kalau di Ninas, kalau SBMPTN zaman dulu, Ninas itu sebenarnya bobot nilai IPA itu lebih tinggi dibandingkan dengan bobot nilai kemampuan dasar, Matdas Indo-Inggris. Kalau di IPS jadi sebaliknya, bobot dasar lebih tinggi dari kemampuan sosial humaniora. Nah, tapi masing-masing bobot itu akan sama. Karena dia nggak main analisis butir soal. Dia nggak lihat berapa anak yang bisa ngerjain dengan betul, berapa anak yang bisa mengerjakan dengan salah. Jadi dia kalau dia pakai Ninas, dia mainnya saklek. Makanya kalau ketemu soal ini, lewatin aja. Kecuali kamu suka tantangan. Baru. Ini pun boleh kamu kerjakan kalau kamu sudah kerjain semua soal, waktu kamu masih berlebih, kerjain soal ini. Kalau enggak, lewatin aja. Enggak terlalu pengaruh. Kalau saya mau ngambil kimia gimana, Kak? Bisa sih. Memang dia akan lihat kimianya, tapi jangan buang energi untuk mengerjakan soal ini gitu. Kecuali tadi semua udah dikerjain, baru selesai semua, waktu masih berlebih, silakan kerjakan soal kayak gini. Ini dari sisi angka kan juga jelek. Iya, Kak. Makanya lostin nggak apa-apa. Kalau saya tembak boleh nggak? Boleh, tapi cenderungnya salah biasanya kalau nembak.
Kalau kamu nembak cari yang paling banyak muncul kan? Oh iya. Nah, yang banyak munculnya ribuan. Yang ratusan cuma A. Berarti kamu nggak mungkin ngambil A. Kecuali kamu mikirnya out of the box gitu ya. Kamu mikirin yang orang lain nggak pikirin. Kamu bakal milih A itu biasanya. Oke. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Nah, ini soal asli. Apa jawabannya? S ditambah O2 jadinya SO2. S ditambah O2 jadinya SO2. Delta H-nya min 296 kilojoule per mol. Berapa kalor, berarti yang dia tanya Ki, yang dihasilkan jika 1 kg belerang dibakar dalam 500 liter oksigen pada 2 atm dan 27 derajat Celcius. Berarti kita harus cek mol masing-masing, ya. Berarti kalau saya mau ngecek mol belerang itu kan 1 kg ya. Berarti 1 kg bagi dengan MR. ARS, ya, MR atau AR 32. Nanti dapatnya adalah 1000 per 32 mol. Karena kan satuan masanya dalam gram, bukan dalam kilo. Lalu, kalau saya mau nyari si oksigennya, maka saya pakai persamaan gas ideal. Ya, PV sama dengan nRT atau N sama dengan P kali V dibagi dengan RT. Berarti dapatnya 2 atm kali 500 dibagi R-nya dia nggak ngasih, berarti pakai 0,082 ya, atau 82 kali 10 min 3. T-nya jadiin dia Kelvin, berarti dapatnya 300. Ya. Ini enggak? Berarti nanti ini kecoret, ini sisa 1 ya. Ini kecoret jadi 8,2. Berarti nanti dapatnya 1000 per 24,6. Ini enggak? Nah, pertanyaan saya, menurut kamu, kalau ini bereaksi, siapa duluan yang habis? Belerang. Yang S. Yang S. Kenapa? Karena pembaginya lebih gede, kan gitu. Nah, kalau dia habis duluan, maka ini kita sebut sebagai reaksi pembatas. Artinya jadi patokan. Kalau S koefisiennya 1, 1000 per 32, maka SO2 koefisiennya juga 1. Maka molnya juga 1000 per 32. Kan gitu. Sekarang dia tanya Ki. Yang namanya Ki itu kan min delta H kali mol kan? Ya, kan delta H min Ki per mol. Ki sama dengan min delta H kali mol. Itu kenapa jawabannya positif. Karena nanti min ketemu min, hilang minnya. Min 296, gitu kan? Kali 1000 per 32. Nah, minnya kecoret. 296 dibagi 32, 30 kali berapa yang hasilnya, 3 kali berapa yang hasilnya dekat 29. Kalinya 9. Belakangnya nggak usah dipikirin. Kan gitu. 1000-nya nanti berubah jadi 10 pangkat 3. Nah, cari yang 9, sekian 10 pangkat 3. Jawabannya yang C. Kak, soal simak tuh emang suka dibuatin ribet ya, Kak? Kayak misalnya, ini kan sebenarnya bisa dilihat dasarnya juga cuma reaksi pembatas kan, Kak? Tapi dibuatin jadi ada 2 informasi terus dipilih salah satu gitu. Soal simak emang suka gitu ya, Kak? Ya, karena UI, kenapa dia munculin simak? Karena bisa jadi dia merasa bahwa dia tidak cukup puas dengan hasil yang dia dapat dari SBMPTN atau UTBK. Makanya dia munculkan simak UI. Dulu kan UI itu nggak pernah mau dibilang simak UI itu ujian mandiri. UI selalu berkilah, masuk dari undangan, masuk dari SBMPTN atau UTBK yang sekarang, masuk dari mandiri, selama kamu reguler, biaya kuliahnya kan sama.
Kan gitu kan. Dan selama kamu reguler, kamu nggak diminta untuk ngisi uang pangkal. Beda kalau kamu PPKB gitu kan. Atau kamu pakai internasional KKI, memang itu beda. Tapi kalau reguler kan semua sama. Hanya pintu masuknya yang berbeda. Undangan, UTBK, sama UI. Gitu. Pintu masuknya, makanya UI nggak mau. Mungkin dia inginnya adalah kayak panitia UTBK sekarang. Ya. Dia ingin kamu bisa menganalisa suatu soal. Nah, kamu bisa kejebak nggak dengan analisis yang ada. Gitu. Walaupun tadi tidak semua soalnya itu dia ketik sesuai. Kalau kamu pernah ketemu soal yang Z2 min sekian. Apa pada saat Z bermuatan konfigurasinya sekian gitu ya. Maka muatannya berapa? Nah, itu kan ada kesalahan tuh di soal simaknya. Dia nggak ngasih tahu si nomor atomnya berapa awalnya. Gitu. Maka semua jawaban bisa aja betul. Ya bisa aja dia +2, bisa -1, bisa -2 dan lain-lain. Ya, tapi memang target awalnya dia mau menseleksi kamu berdasarkan gayanya dia. Gitu. Gayanya si UI mau menseleksi mahasiswa. Gitu. Oke, Nah, Kak. kamu punya soal simak dari tahun 2009 sampai 2019? Enggak sih, Kak. Belum nyari-nyari juga. UI itu soal simaknya ada di laman UI. Memang dibuka sama UI, nggak dia tutup. Lengkap itu, full version. Semua versi itu dia kasih bentuk soalnya. Kalau masih bisa dibuka ya UI-nya. Itu dari 2009 sampai 2019 memang dia taruh. Ya, kalau di yang lain kan dia tutup. Kalau ini enggak, dia taruh. Ya, buat kamu belajar. Sebenarnya kalau kamu belajar soal asli dari situ aja, benar-benar kamu kerjain, harusnya kamu bisa. Minimal 50% dari seluruh soal yang akan dia sajikan. Semakin ke sini, idealismenya makin berkurang. Tenang aja. Idealisme itu baru di awal-awal. Simak UI kan 2009 pertama kali. Ideal itu. 2010 semakin ke sini soalnya makin mirip dengan SBMPTN. Jadi aman insya Allah. Nah, cari kalau emang masih bisa dibuka, buka aja ya. ui.ac.id. Nah, harusnya dia taruh khusus soal-soal yang pernah muncul di UI. Oke. Nah, ini nomor 11, laju reaksi. Saya kasih kamu soal bab per bab 1 sampai 4 itu bab konfigurasi keadaan kimia. Lalu 5 sampai 8 itu bab stoikiometri. 9 sampai 8 ya, seperti 5 sampai 7. 8 sampai 11 itu termo. Nah, sekarang lompat ke laju reaksi. Nah, ini soal asli. Soal asli simak UI. Nanti saya kasih soalnya nggak aslinya. Gitu ya. Reaksi X ditambah 2Y jadinya Z. Dipelajari kinetikanya dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, maka order reaksi dapat ditentukan secara langsung dari koefisien reaksi. Yang nomor 2 betul nggak kalau kamu ketemu soal kayak gini? Belum tentu. Belum tentu. Kapan dia bisa ditentukan langsung dari koefisien? Kalau misalnya yang jadi patokannya bukan laju pembentukan. Yang jadi patokannya apa dong kalau bukan laju pembentukan? Udah lama nggak baca, jadi udah lupa, Kak. Kan kalau saya punya reaksi begini, X tambah 2Y jadinya Z, berarti kan V-nya adalah K, X pangkat ordernya saya rubah jadi M, ya, Y pangkat N. Nah, dulu kita bilang ini adalah orde, ya. Nah, ini orde. Nah, yang namanya orde itu tidak sama dengan koefisien. Makanya seringkali soal laju reaksi itu diberikan dalam bentuk tabel percobaan. Ya, kenapa? Untuk mendapatkan orde. Orde didapat dari tabel percobaan. Tapi kalau tabel percobaannya nggak ada, orde itu bisa dicari.
Ya, ketika tabel percobaannya tidak ada, ya, jika tidak ada, maka orde itu bisa dianggap sama dengan koefisien, bisa, ada syarat. Kalau reaksinya elementer atau reaksinya berlangsung secara lambat. Nah, kalau reaksinya berlangsung secara lambat, artinya kita bisa hitung, maka dia ordenya bisa kita anggap sebagai sama dengan koefisien. Kalau reaksinya cepat, orde nggak sama dengan koefisien. Contoh, bom meledak sepersekian ribu detik. Kamu nggak bisa pakai koefisien itu jadi orde. Gitu ya. Kenapa? Karena terlalu cepat, kita nggak bisa memperhatikan. Tapi kayak pelapukan kertas, kayak perkaratan besi, itu kan berlangsungnya lambat. Ya, nggak hari ini kamu masang pagar, besok pagar kamu langsung berkarat, nggak secepat itu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, gitu kan, tergantung keadaan dan kualitas bahan catnya, kan gitu ya. Nah, karena berlangsungnya lambat, itu bisa diperhatikan. Nah, lalu kalau saya kembali ke pernyataan nomor 2, orde reaksi dapat ditentukan secara langsung dari koefisien reaksi karena tidak ada informasi bahwa ini berjalan elementer atau berjalan lambat, maka ini tidak betul. Salah. Dia boleh saya anggap begitu kalau ada kata-kata berlangsung lambat atau elementer. Ordenya sama dengan reaksi. Gitu. Nah, kalau duanya udah salah, ini udah enak banget. Jawabannya pasti B, 1 dan 3. Kenapa? Karena 4 pasti salah. Tidak pernah ada jawaban 1, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja betul semua. Kan gitu. Duanya udah salah, 1 pasti betul. 3 pasti betul, 4 pasti salah. Selesai, jawabannya B. Kamu nggak perlu ngerjain. Kan gitu. Ini clue enaknya. Kalau misalnya saya harus cari dulu ordenya. Nah, buat nyari orde, kita langsung coret-coret aja dari datanya. Misal gini, saya mau nyari ordenya si Y. Kalau mau nyari ordenya si Y, berarti harus cari konsentrasi X yang sama. Berarti pakai ini nih. Ya, berarti kan ini nanti jadinya adalah setengah. Iya enggak? Setengah pangkat N, karena tadi saya menganggap ordenya adalah N. Setengah pangkat N sama dengan setengah. Kan 0,16 per 32 setengah kan? Berarti nilai N-nya berapa? 1. Nah, oke. Nah, itu kenapa yang nomor 4 salah? Oh, dia pakainya B. Oh, saya samain biar kita sama dia. Sama maksud soalnya. Berarti saya pakainya AB. Ini A, ini B. Nah, itu kenapa yang itunya salah. Itu maksudnya. Nah, pangkat B. Nah, berarti B-nya nanti dapat 1. Nah, kalau B-nya udah dapat, sekarang kita tinggal cari A-nya. Berarti kalau mau nyari A, cari Y yang sama. Berarti pakai yang mana? Pakai yang 3. Nah, saya pakai yang ini aja. Ini saya coret. Ini nanti dapatnya setengah. Setengah pangkat A sama dengan setengah. Berarti A-nya dapat 1. Gitu ya. Nah, berarti ini nanti V sama dengan K. X pangkat 1, Y pangkat 1. Ini persamaan laju reaksinya. Nah, sekarang kita buktiin yang nomor 3. Berapa nilai K-nya? Kalau udah dapat persamaan laju reaksinya, maka nilai K, cara ngedapetinnya adalah masukkan data ke persamaan laju reaksi yang kita dapat. Kau masukin data nomor berapa? Cari yang paling gampang. Oh, data nomor 1 aja. Gitu. Data nomor 1. Berarti data nomor 1, V-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K, gitu ya. Lalu ini 10 pangkat min 1 molar, kan gitu ya. Lalu ini 10 pangkat min 1 molar. Ya. 10 pangkat min 1 molar.
Gitu ya. Nah, berarti nanti K-nya dapat 16 10 min 2 molar per second per 10 min 2 molar kuadrat. Ya, nanti molarnya kecoret 1, 10 min 2-nya kecoret. Nanti dapatnya 16 molar min 1 S min 1. Nah, oke, ini betul. Lalu kalau mau dapetin nilai X-nya, karena kita persamaannya udah lengkap, berarti kan ini persamaannya lengkap. V sama dengan, ada iklan, 16 X pangkat 1, Y pangkat 1. Nah, berarti tinggal kita masukin ke datanya. Gitu. Berarti ini kan 16, ya, 3, 10 min 1, 3, 10 min 1. Kan gitu ya. 3 kali 3, 9. 9. 9 kali 16, 144. 154. 144 ya. Ya, Kak. 144 kali 10 pangkat min 2. Nanti dapatnya 1,44 molar per second. Nah, berarti yang satunya betul. Bogor jawabannya. Oke. Lanjut. Gitu ya. Ini mungkin jadi soal terakhir. Sisanya bisa kamu kerjain. Untuk reaksi orde pertama, 2N2O jadinya 2N2 ditambah O2. Konsentrasi dari N2O sesudah 3 kali waktu paruh. Jika N2O 0,2 mol mula-mula ditempatkan dalam wadah 1 liter. Ya, berarti 3 kali waktu paruh. Jadi 3 waktu paruh itu dia mengalami 3 kali peluruhan. Jadi misalnya ini awal, ya awalnya berapa? Kan berarti kan molar molar awal kan mol per volume ya, 0,25 per 1. Nanti dapatnya 0,25 molar. Berarti awalnya adalah 0,25. 0,25 lalu pakai waktu paruh pertama. Nah, karena dia ordenya orde 1, ya, kalau orde 1 kan kalau kamu ingat dia kurvanya linier kan? Ya. Produk yang terbentuk linier. Artinya reaktannya akan berkurang juga secara linier, artinya berkurang setengahnya. Berarti awalnya 0,25 nanti turun jadi 0,125 gitu. Dia waktu paruh lagi sekali nanti jadinya 0,0625. Gitu ya. Nah, kena waktu paruh lagi sekali berarti kenanya 0,03125. Nah, ini yang terakhir. Atau 3,125 ya kali 10 pangkat min 2 molar. Jawabannya yang C. Itu tinggal mundurin aja. Kalau orde kedua berarti dia kurvanya itu ya, Kak? Berkurangnya kayak geometri. Iya. Kan kalau 2 itu kan dia kurvanya gini kan. Gitu Iya. ya. Nah, kalau 0 kan dia gini. Kalau 0 mah nggak ngaruh, tetap aja segitu dia 0,25, 0,25. Nggak ada perubahan. Gitu. Nah, ini buat awalan, pancingan. Sengaja saya buatin banyak. Kamu bisa kerjain. Saya bikin dia bab per bab. Biar kamu bisa fokus. Sebenarnya gini tujuannya. Kamu punya target berapa? Kamu perlu buat mengerjakan soal SIMAK UI itu kimianya berapa? Ya, nanti fisika berapa? Kamu kan udah punya tuh. Nah, misalnya saya perlu kimia dari rata-rata tuh kimia 12 nomor di SIMAK UI. SIMAK UI itu nggak ajak.
nggak 15, nggak. Ya. Kimia itu 12 nomor rata-rata ya, 12, 13, walaupun di tahun-tahun terakhir 2019 itu dia jadi 15. Anggaplah ya, kalaupun nanti dia 12 atau 15, misalnya saya perlu 50%. Nah, 50% itu kamu breakdown. Minimal 5 tahun terakhir itu yang keluar bab apa aja. Stoikiometri, terus misalnya apalagi buffer, atau asam basa, atau kesetimbangan, atau laju reaksi, atau apa. Nah, kamu checklist tuh. Saya perlu 7 nomor nih. Nah, checklist babnya. Oh, saya perlu bab ini, bab ini, bab ini. Oke, 7 nomor. Ya. Ya, ketika bab itu keluar, maka kamu harus bisa semua soal di bab itu. Apapun soalnya. Selama bab itu ya, apapun. Misalnya saya mau laju reaksi. Apapun soal laju reaksi, kamu bisa mengerjakan. Nah, itu udah jadi fiksasi nilai kamu. Karena kan kita nggak tahu nih, berubah apa enggak. Terakhir masih pakai online di rumah kan? Iya, belum ada Ya, perubahan. belum ada perubahan kan? Berarti kan kalau online di rumah resikonya tinggi banget itu. Bisa kita yang mengerjakan atau ada shadow yang mengerjakan orang lain. Nah, mungkin UI punya punya trik tertentu atau punya sistem tertentu yang bisa mengukur kalau orang ngerjainnya nulisnya terbata-bata berarti ada orang di depannya itu yang ngasih jawaban. Bisa aja kan gitu ya. Dia mengukur dari pola gerakan itu, tapi itu harus esai. Kalau sifatnya pilihan ganda tinggal ngeklik doang itu susah ngukurnya. Mungkin, nah kita nggak tahu. Gitu. Tapi kamu fokus aja gitu. Fokus sama yang kamu inginkan, kamu punya target berapa. Jadi kamu nggak perlu ngabisin energi. Wah, nanti orang pakai pakai tools tambahan dong nih. Nah, itu ada 1% doa yang bisa menghilangkan 99% usaha gitu ya. Kan intinya 1% doa. Kamu perlu persiapan dari sekarang. Makanya kerjakan, kamu libas habis soalnya gitu kan. Karena waktu istirahat kamu tuh sebenarnya realnya nanti setelah 5 Agustus. Itu istirahat. Sebelum sampai ke situ, kamu masih harus ngerjain soal. Bosan pasti. Bosan kan? Karena kamu PTN paling panjang jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, pinter-pinter kamu aja menjaga ritme belajar biar nggak gampang bosan. Banyak nanya harus biar kamu bisa. Nah, sisanya dari 13 sampai seterusnya kamu kerjain. Nanti kita akan bahas. Gitu. Oke, Kak. Oke. Oke ya. Untuk hari ini terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kamu kerjain, nanti kalau kamu bingung kamu boleh tanya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Oke.